Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Antir Allahumma qabrahul karima. Harumkanlah ya Allah kuburnya yang mulia bi'arfin syadhim min salati wa taslimin, dengan semerbak aroma wangi kasih sayang, salawat ataupun rahmat dan juga salam. Wa dhahara inda wiladatihi khawariku wa ghoraibu ghaibiyah. Telah tampak, telah jelas, telah terlihat inda wiladatihi, ketika kelahiran Nabi, ketika kelahiran sosok yang agung, sosok yang mulia, yaitu junjunan kita semua Nabi Muhammad SAW. Tampak khawariku, setiap hal-hal yang ajaib. Khawarik itu hal-hal yang aneh. Wa gharaib, dan juga sama saja aneh. Hanya saja secara pemaknaan khawarik itu umurun mukhalifatun lil adat, hal-hal yang di luar kebiasaan. Sedangkan gharaib adalah umurun ba'idatun anil fahmi, hal-hal yang jauh dari jangkauan akal, sulit untuk dipahami. Itu gharaib. Jadi ajaib, luar biasa atau aneh. Ghaibiyah, yang gaib, secara gaib. Irhasan li nubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. Irhasan, itu irhas sebagai penanda kenabian, li nubuwatihi, akan kenabiannya sallallahu alaihi wasallam. Irhas itu hal-hal yang menunjukkan bahwa ia akan menjadi nabi sebelum ia menjadi nabi. Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan nubuwah menjadi nabi itu setelah berumur 40 tahun. Wa i'laman, dan juga pemberitahuan, permakluman kepada seluruh makhluk bi annahu mukhtarullah, bahwasanya ia adalah pilihan Allah. Wa mujtabah, dan pilihan, sama saja ia adalah pilihan, sosok yang telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazidatis sama'u hifdhan wa rudda anhal maradatu wa dhawun nufusis syaitaniyah. Maka ditambahlah langit penjagaannya. Jadi penjagaan langit ditambah. Wa rudda anhal maradatu wa dhawun nufusis syaitaniyah. Dilarang, terlarang menuju langit makhluk-makhluk setan. Jadi setan-setan dilarang untuk menuju langit karena penjagaan semakin diperketat. Wa rajamati rujumun nayratu kulla rajimin fi hali marqah. Tatkala naik, ketika naik, batu-batu yang membara merajam mereka, menghantam mereka, terlempar kepada mereka dengan sangat keras. Wa tadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah. Wa tadallat, dan tadallat, jadi lamnya bitasdidil lam, dengan tasdid lam, ay qarubat qarban syadidan, semakin dekat, dengan dekat sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Ilahi SAW al-anjumuz zuhriyah, bintang-bintang yang berkilauan, bintang-bintang yang menerangi.
ketika mereka naik, maksudnya para setan-setan yang tadi naik, akan semakin mendekatlah bintang-bintang yang zuhriyah, bintang-bintang yang berkilauan semakin mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Wastanarat binuriha wihadul harami warubah. Wastanarat, dan menerangi, adoat maksudnya menerangi, cahaya daripada bintang-bintang tadi menerangi dataran Mekah. Wastanarat binuriha wihadul harami, maksudnya haram adalah tanah Mekah. Jadi al-wihad itu wahia al-ardul munkhifadhah, dataran atau dataran rendah. Kalau wihad itu dataran rendah Mekah. Maka tidak aneh jika sering kali terjadi di Mekah itu banjir. Ketika hujan memang sering kali banjir, bahkan Ka'bah mengalami beberapa kali renovasi akibat banjir yang terjadi di Mekah, karena itu Mekah itu merupakan dataran rendah, merupakan di bawah, posisinya di bawah, sehingga air akan berkumpul di daerah sana. Dan itu sebagai bukti kebenaran dalam Al-Quran memang disebutkan seperti itu. Itulah bukti kebenaran Al-Quran. Wa kharaja ma'ahu sallallahu alaihi wasallam nurun adha'at lahu qusurus syamil qaisariyah. Lalu muncul, keluar bersama kelahirannya itu, bersamaan dengan kelahirannya itu, nurun, cahaya, adha'at, yang menerangi, cahaya yang menerangi kusurus Syamil Qaisariyah, istana-istana negara Sam, istana-istana negeri Sam dicahayai, diterangi oleh cahaya-cahaya yang muncul berbarengan dengan waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fara'aha man bibitahi Makkah daruhu wa magna. Orang-orang yang berada di sekitar Mekah melihat terangnya cahaya itu. Wan soda'al iwanu bil madainil kisrawiyah. Singgasana di kota Madain, kekaisaran Kisra, Madain al-Kisrawiyah, alladzi rafa'a Anushirwana samkahu wa sawwa. Alladzi rafa'a Anushirwana samkahu wa sawwa, yang dibangun oleh seseorang bernama Anushirwan, samkahu wa sawwa, akhirnya roboh ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Singgasana yang berada di kota Madain, kekaisaran Kisra, bangunan-bangunan yang begitu kokoh yang dibangun oleh Anushirwan roboh. Wasaqata arba'asyarata min syurrafatihil ulwiyah. Wasaqata arba'asyarata min syurrafatihil ulwiyah. Dan bahkan 14 menara lambang kehormatan daripada Anushirwan itu juga hancur, roboh. Ada yang membaca min syurrofati, ada yang membaca min syurufati. Syurufati itu ada yang mengartikan balkon. Wa kusira mulku Kisra lihauli ma asabahu wa aro. Dan bahkan diruntuhkan kekaisaran atau kerajaan Kisra. Wa kusira mulku Kisra, kusira itu diruntuhkan, dihancurkan
dirobohkan kekaisaran Kisra. Oleh apa? Lihaulima asobahu waro, oleh rasa takut atas apa yang telah menghantam dan menimpa mereka. Suatu bangunan-bangunan yang begitu kokoh yang dibangun, yang dibuat oleh sosok yang sangat hebat. Anusyarwan itu sosok yang sangat hebat, pada akhirnya roboh tanpa sebab apa-apa, tanpa sebab yang mereka ketahui. Tiba-tiba roboh sehingga timbul ketakutan yang sangat-sangat besar, dan pada akhirnya kekaisaran Kisra itu runtuh oleh rasa takut mereka sendiri. Jadi Anusyarwan merupakan maharaja kerajaan Persia pada waktu itu, di mana dunia dikuasai oleh dua kerajaan yang sedang berkuasa digdaya, yaitu Romawi dan juga Persia. Dan Persia saat itu dikuasai oleh Anusyarwan, sedangkan Romawi Timur itu dikuasai oleh seorang bernama Yustianus. Anusyarwan sendiri berasal dari dinasti Sassanid. Jadi kerajaan Persia itu memang pada waktu itu sedang bersaing dengan Romawi Timur yang terus-menerus melakukan peperangan, tidak henti-hentinya melakukan peperangan. Walaupun pada akhirnya setelah 20 tahun berperang itu terjadi perdamaian dengan perjanjian Yustianus, maharaja dari Romawi Timur, harus membayar upeti atau pajak kepada Anusyarwan setiap tahunnya sebanyak 30.000 dinar. Dan juga sebenarnya pada hakikatnya permusuhan antara Romawi dengan Persia itu pada hakikatnya masih berlangsung terus-menerus pada saat itu, sampai akhirnya datang agama Islam, dan keduanya baik Romawi maupun Persia mengalami kemunduran yang pada waktu itu merupakan superpower, akhirnya menyerah terhadap kebenaran Islam. Itu Anusyarwan. Lalu wa kisra mulku Kisra lihauli ma asabahu arah wa khamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Khadamat padam, an-niron api. Nir itu jama atau plural dari kata narun yang bermakna api. Dan padamlah api-api yang disembah, api-api sesembahan al-ma'budah bil mamalikil farisiyah, di kerajaan-kerajaan Persia. Jadi Persia yang saat itu menganut kebanyakan menganut Zoroaster, para penyembah api, di mana ada api abadi yang tidak pernah padam. Zoroaster itu ada yang mengatakan memang nama pendiri dari agama Zoroaster, sedangkan agamanya pun bernama Zoroaster. Zoroaster itu agama kuno yang berada di Persia. Salah satu kitabnya, nama kitab dari Zoroaster itu Avesta, kitab suci dari Zoroaster. Sesembahan api abadi yang mereka sembah di kerajaan Persia akhirnya padam berbarengan dengan kelahiran sosok yang mulia, sosok yang agung. Buat litulu ibadrihil muniri wa isyraki muhayyah. Litulu karena ayat zuhur, maksudnya tulu itu terbit atau
tampak juga bisa jelas terlihat. Litulu ibadrihi menyusul terbit atau tampak dan meneranginya sinar wajah waisroki muhayyah sang purnama. Maksudnya siapa ya? Baginda Nabi Muhammad SAW, cahaya daripada Nabi Muhammad SAW yang sempurna, yang menerangi, yang tampak terhadap hal-hal seluruhnya, menyinari seluruh alam. Wa isyraqi muhayyah ay adha'ah, menerangi, maksudnya ay wajhihi, wajah Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah keterangan menyebutkan bahwa cahaya-cahaya tersebut, sinar-sinar tersebut merupakan isyarat bahwasanya Nabi Muhammad SAW setelah tampaknya, setelah kemunculannya tidak akan memiliki kerajaan, tidak akan memiliki singgasana, dan memang terbukti beliau bukanlah menjadi sosok raja karena bukan anak dari seorang raja, tidak memiliki kerajaan, tidak memiliki singgasana, tidak memiliki istana. La milka wala izza li ahadin ba'dahu bal lil milku al-haq wal izzu al-haqqu lahu. Akan tetapi kerajaan, keagungan, singgasana, istana yang sesungguhnya itu seluruhnya milik beliau. Wagadat buhairatu sawata wa kanat baina hamadana wa qummin minal biladil ajamiyah. Wagadat nasyafat bil kulliyah buhairatu sawah, telaga sawah. Ada sebuah telaga yang bernama sawah bil ha'i waslan wa waqfan, adalah sebuah sawah, itu sebuah perkampungan yang berada di negeri Persia. Itu ada sebuah telaga yang bernama sawah di antara Hamadan, wa kanat baina Hamadan wa Qummin, antara Hamadan dan juga Qum, minal biladil ajamiyah, di negara asing, di luar Arab, di negara asing sana. Maksudnya ya di sebuah salah satu tanah jajahan atau salah satu tanah kekuasaan Persia pada waktu itu. Itu menyusut, kering. Wajaffat idka fawakibu maujihas sajjajiyana bi'uhati kalmiyah, kering dan berhenti pula pancaran deras air yang menjadi air utamanya, sumbernya air daripada tadi telaga sawah. Memang mata airnya seketika berhenti sehingga tidak mengalirkan air setetes pun, tidak mengalirkan air. Wa fadha wadi samawati wa hiya mafazatun fi falati wa bariyah. Tetapi sebaliknya dari telaga sawah tadi, yang memang berada di perkampungan orang-orang yang berada di salah satu perkampungan di Persia, bertempat di antara Hamadan dan juga tempat bernama Qum, yang mengalami kekeringan, bahkan mata airnya tidak mengeluarkan air sama sekali. Sebaliknya dengan lembah Samawah, Wadi Samawah, jadi lembah Samawah, di mana lembah Samawah yang merupakan hamparan gurun tandus di antara hamparan Sahara, fazatun fi falati wa bariyah, hamparan Sahara dan juga belantara, tiba-tiba banjir, tiba-tiba mendapatkan air, tiba-tiba dialiri oleh air, dibanjiri, membanjir. Lam yakun biha min qablu yanqa'ul lidzima'il laha. Padahal
sebelumnya lam yakun biha min qablu yanqa'u, sebelumnya tidak ada sedikit pun air di sana yang dapat menghilangkan haus. Lidzimai allaha, di lidah orang-orang yang merasa kehausan, di lidah orang-orang yang merasa dahaga. Tidak ada sedikit pun sumber air pada sebelumnya yang bisa untuk menghilangkan rasa haus, bahkan setetes pun, maksudnya sedikit pun, setetes pun tidak ada air pada mulanya, tapi tiba-tiba dialiri oleh air, bahkan dibanjiri. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil maudhi'il ma'rufi bil irasil makkiyah. Dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil maudhi'il ma'ruf, di tempat yang telah diketahui bil irasil makkiyah, di beranda Mekah, di kota, di tempat yang terkenal. Alladzi wal baladil ladzi la yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala khala, yaitu tempat atau negeri atau daerah yang pepohonannya dilarang, dicegah untuk ditebang dan juga ditebas. Tidak boleh ditebas, tidak boleh ditebang sembarangan pohon-pohonnya. Jadi flora yang ada di Mekah itu harus dijaga, tidak boleh ada penebangan. Wa ikhtulifa fi 'ami wiladatihi wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalin lil ulama'i marwiyah. Hanya saja dalam beberapa pendapat, dalam berbagai riwayat para ulama, terdapat perbedaan yang menjadi perdebatan dari dulu hingga kini, bahkan hingga saat ini, di zaman modern ini. Hal itu masih menjadi perdebatan. Pada tahun dan bulan juga hari apa beliau dilahirkan. Fi ami wiladati, dalam tahun kelahirannya, wa fi syahriha, dan juga bulan kelahirannya, wa fi yaumiha, bahkan dalam hari kelahirannya. Warajihu annaha qubaila fajrin yaumal isnaini tsani asyari syahri rabi'il awal min amil filil ladzi saddahu Allahu anil harami wa hamah. Adapun pendapat yang terkuat adalah bahwa ia lahir di awal fajar. Jadi awal fajar, di waktu subuh, pada hari Senin 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, yaitu tahun ketika Allah menghalau min amil fil alladzi saddahu Allah anil harami wa hamah. Allah menghalau, mencegah pasukan gajah tadi dan melindungi Baitul Haram. Jadi tadi kubailal fajri, jadi sesaat sebelum fajar, sedikit. Itu dengan sigot tasgir, kubail. Kubail itu tasgir, fa'ilani ja'ali sulasiya idza saghartahunahu kudayin fi qadha. Kudayin fa kubail, dari qabla fajrin menjadi kubaila, sesaat sebelum fajar. Namun ada juga yang pendapat yang masyhur bahwa kelahirannya itu setelah fajar, bahkan tidak dekat dengan fajar, akan tetapi jauh dari fajar. Ada juga yang berpendapat annahu sallallahu alaihi wasallam wulida fi awwalihi inda tulu'i fajrihi ay akibihi wa huwa waqtal barakah, ketika terbitnya fajar. Berpendapat bahwa Nabi itu dilahirkan ketika terbit fajar. Jadi berbagai versi mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun tanggalnya itu tadi waktunya. Tanggalnya yang paling masyhur sebagaimana kita ketahui adalah 12 Rabiul Awal.
Namun ada juga yang berpendapat bukan 12 Rabiul Awal, tapi 13 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Seperti seorang ahli falak, kalau tidak salah dari Mesir, yang mengatakan kelahiran Nabi itu 9 Rabiul Awal. Begitu juga bahkan bulannya, ada yang mengatakan bukan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bahkan bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya. Namun mengenai tahunnya, pada saat itu memang belum ada perhitungan tahun. Jadi tahun itu dinamakan dengan setiap fenomena yang terjadi, fenomena-fenomena besar yang terjadi pada tahun tersebut. Jika ada kekeringan, berarti akan disebut sebagai tahun kekeringan. Jika ada banjir, maka akan disebut sebagai tahun banjir. Dan pada kelahiran Nabi itu terjadi sebuah peristiwa di mana ada pasukan dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah, di mana pasukan tersebut terdapat gajah. Bukan pasukan semuanya gajah, tapi dalam pasukan tersebut ada gajah yang memang ditunggangi oleh pemimpinnya. Pemimpin daripada gajah, ada yang mengatakan gajahnya itu bernama Mahmud, gajah yang sangat besar, memimpin pasukan tersebut untuk menghancurkan Ka'bah. Hanya saja digagalkan oleh Allah pasukan tersebut, sebagaimana dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung yang berbondong-bondong untuk menghancurkan mereka. Tayran ababil, ababil itu bukan nama burung, tapi secara makna berbondong-bondong, bersama-sama. Tarmihim bihijaratin min sijil, mereka pasukan itu dilempari, tarmihim bihijarah, dengan batu, min sijil, dari sijil. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.